Ayo guys. Halo sahabat-sahabat yang debak, bertemu lagi di sini channel ini channel saya Piandi atau Piandi tak Praja atau saya manggil gua apa? Jumpa lagi di konten yang kalian tunggu-tunggu. Ini apa? dia. Gemetar atau Algementetis. BDSM. Konten namanya itu sekarang. Singkatannya apa? Baru di sini semua orang mencari thread Twitter. Kali ini Algementetis atau Gemetar ada bintang tamu yaitu Ian Kasela. Kok Ian Kasela? Ninja Turtle. Oh salah, Dr. Richard Lee. Athena dong gua. Ini dong. Kenapa sih? Lu ngapain celana lu begitu sih, Ger? Mampus. Jadi gini Ki, di konten ini kita biasanya ngebacain thread-thread Twitter yang kira-kira viewersnya rame. Berapa thread biasanya yang dibahas dalam satu? Karena hari ini kita akan membahas thread horor. Belum, nanti ini pembukanya dulu, bukan itu. Bego Nih, nggak kita akan briefing bahas anjir. Yang pertama kita akan bahas ini upselling dari salah satu toko donat yang terkenal, Ger. Oke. Sebut saja apa ya disamarinnya? Kojek. Iya betul. Donat Kojek. Donat Kojek. Donat terbulat di dunia. Emang ada donat yang gak bulat? Ada. Apa? Donat segitiga. Iya benar, mereknya maksudnya. Ger. Mereknya apa? Donat ini, merek triangle. Itu cuma kata lain doang aja. Upselling tuh apa sih? Di gitu upselling itu Makanya dari gua kata nanya. upselling dan upselling itu up itu apa? Naik. Ya naik. Sell Jual. Link Enggak. assassin. Iya benar anjir. Jadi di atas kita menjual assassin. Intinya itu. Iya. Aduh. Nggak gini, upselling itu gini guys. Upselling itu teknik berjualan di mana kita itu kayak menjual produk lain selain yang orang pengen beli. Itu namanya upselling. Iya. Misalnya nih, kayak lu pernah nggak di Indomaret, lu pengennya beli Molto, terus kasirnya Nggak sekalian tebus murahnya, nggak Kak? sekalian tebus murahnya, Kak. Saya hari ini free loh, kata kasirnya. Bukan dia, bukan kasirnya yang ngejual dirinya sendiri, bukan. Malam ini saya free loh, Kak. Tebus murah kan biasanya kayak ada kecap, ada minyak, ada biskuit. Kenapa jadi kasirnya? Ada toko donat ini dia diam-diam tanpa persetujuan dia melakukan upselling kepada Si customer. customer. Nah, di si customernya setelah nyadar dia tersinggung lah. Bukan marah dan kecewa. Marah aja. dan kecewa dan Lanjut ke TKP. Nah, dia nge-tweet sampai tweetnya sudah dibaca Yang jadi oleh... kasirnya siapa? Aku kasir. Jangan ada dialog. Udah itu ceritain nanti dulu, Ger. lama ada cerita horor lagi loh. Ini bentar aja. Ya jangan makanya aku lama-lama. kasir. Kamu ini orangnya. Kamu yang di mall yang pengumuman-pengumuman. Ini Ting nggak ada- ting ting ting. Ini kan cerita di mall. Kamu yang gitu, Bi. Coba ting 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 ting. Dung dung ding ding. Selamat siang para pengunjung Supermall Karawaci. Surat terbuka untuk Donat Donat Kojek. Kojek. Please, tatar lagi karyawan lo biar nggak ngelicikin pembeli yang nggak ngerti kayak gue. Gue jadi harus spending more untuk kue. Sebenarnya gue nggak mau beli. Jujur sih gue tuh mangkel banget, sumpah dilicikin dengan cara kayak gini. Ngerti gak lo maksudnya? Iya, dia kayak dikasih produk yang nggak dia mau kan. Kronologinya. Jadi nih aku beli donat Di Kojek. di Kojek cabang. Gue beli satu lusin. Saya tulisin donat, kagak harus disensor nih donatnya mah. Gak usah donatnya disensor juga. Masa satu lusin, orang udah tahu donat kita sebutin dari tadi. Ini jadi dia habis pilih-pilih, masnya itu nawarin paket 148 ribu udah bonus satu lusin mini donat. Tadi dia nggak mau karena dia cuma ya mau beli yang satu lusin aja. Tapi dia nanya, emang kalau beli donat satu lusin doang berapa? Masnya jawab, oh harganya satu lusin tuh 124 ribu deh, minimal mandi gitu kata masnya. Nggak ada. Setahun yang lalu gue beli donat Kojek, perasaan nggak nyampe 100 ribu kata dia kan gitu. Oh mungkin harganya naik, dia pikirnya gitu. Terus si masnya itu kayak tetap maksa, lebih murah mbak kalau beli paket. Sayang loh kalau nggak diambil promonya gitu katanya. Dikasih lihat lah stok belanjanya kan set. Ada di situ ada donat satu lusin sama ada kue red velvet. Nah, Nah udah mulai aneh.
Pas sampai di kasir dia tuh kayak masih belum curiga tuh ceritanya. Terus kayak mas-masnya tuh nyuruh pilih, ini mau kue yang mana? Ini ada kue red velvet, ada kue cheesecake, ini ada klepon nastar, Iya, durian, kue cincin. dan juga kue tiaw. Nah, mas terus Kue tiaw anjir. terus dia kan bingung kan, loh kayaknya nggak pesen cake, kok disuruh pilih cake gitu Iya, kan. makanya gue juga bingung tuh kalau jadi dia. Terus dia nanya, oh ini bonus mas. Karena kan sebenarnya dia nggak mau beli donat, dia cuma mau beli satu lusin, nggak mau tambahan apa-apa. Terus mas-masnya tuh nggak jawab, mas-masnya cuma diam gini, dipelototin, terus keluar darah dari matanya. Enggak. Ini belum horor, belum ini. Singkat cerita ya udahlah, akhirnya tetap dipilih lah. Aku mau yang itu mas, yang red velvet gitu kata masnya. Terus masnya langsung, Kata Mas. akhirnya dia buru-buru, struknya nggak dicek di depan kasir. Nah sampai rumah, ada mamanya di rumah kan, mamanya tanya. Mamanya bilang kayak, perasaan jadi kok satu lusin nggak nyampe deh 100.000. Gue auto buka struk belanja, dia lihat, dan dia tuh beli paket satu lusin pasri 5. Nah terus dia penasaran kan, nah dia penasaran, ayam dulu apa telur dulu ya? Enggak ada. Dia ngecek di aplikasi. Dia ngecek di aplikasi. Terus dia cek di aplikasi, ternyata benar satu lusin Kojek tuh harganya cuman 93.000. Ya emang sebenarnya dia nggak rugi gitu, dia merasa gue emang nggak rugi, tapi toh gue dapat dapat lebih iya, dapat lebih red velvet. Tapi gue tuh kayak merasa dipaksa beli. Ya sebenarnya kayak iya benar, dia pasti jengkel, kayak merasa dibohongin aja gitu. Kayak gitu. Bagaimana tanggapan kalian? Sebenarnya ini juga sering tahu, nggak cuma donat Gojek ini, gue pernah kayak gini. Di apa minimarket itu juga sering Ya, tuh. tapi sebenarnya minimarket itu sebenarnya menurut gua nggak salah, karena kita boleh menyetujui, boleh kagak. Gak usah sarap begitu anjing. Kayak anak kayak anak spesial anjing. Enggak. Kalau yang di minimarket itu, mereka tuh sering kayak kalau kita nggak minta bill, mereka tuh suka masukin barang yang nggak ada loh, yang kita nggak beli. Hah? Iya. Tinggal kitanya aja lebih teliti. Kalau kita udah curiga itu perlu diwaspadai. Itu misalnya kayak hati nurani kan tuh berbicara. Contohnya apa yang pernah lu kemasukan di tas belanjaan lu? Rumah minimalis. Rumah minimalis. Lu pernah nggak kayak gue ke Lu pernah nggak? Pertanyaan lu aja udah tolol. Lu pernah nggak kemasukan rumah minimalis di tas belanjaan lu? Gitu maksud lu? Iya. Goblok. Ruko 2 pintu apa berapa ya? Udah nggak usah aneh-aneh itu Ya juga. gitu. Tapi Gimana intinya cerita? ya dari sini kita jadi belajar kalau kita harus lebih teliti dalam beli sesuatu, harus lebih teliti lah. Iya. Tapi kalau yang lu yang di minimarket tuh berarti literally nipu kan, nggak ada barangnya kan? Ya ini juga nipu juga, tapi lebih halus aja. Enggak, maksudnya setidaknya dia masih dapat cake tambahan gitu loh. Kalau gue, Iya, lu kan yang dia tiba-tiba masukin itunya tanpa ada barangnya gitu kan? gak tau orang gue ngarang. Ih, goblok banget ya, ngapain gue tanggepin tadi anjing? Apalagi Alpi? Nah, ini yang selanjutnya. Nah, kita akan bergantian membaca. Kaget gue, gear anjing. Enggak segelap ini dong. Segelap ini dong. Aplak. Nah, ini baru lu bridgingin ke horor. Ya itu tadi. Pembukaan. Udah jangan teriak-teriak lagi gear ah. Horror trap. Nah, ini kita sekarang akan membacakan kumpulan cerita horor netizen. Cakep. Bukan pantun. Diceritain saudara lagi sholat tahajud, dia udah lihat deket jendela kamarnya ada Mbak Kuntilanak ngintip. Akhirnya dia bablas sampai tahayul terakhir. Pas assalamualaikum si Mbak Tahiyat nggak sih ini? Tahiyat sih, kok tahayul goblok. Akhirnya dia bablas sampai tahiyat terakhir. Pas assalamualaikum si Mbak Kuntilanak ikutan ngomong di samping dia sambil senyum, palanya goyang-goyang. Saudara gue langsung pingsan karena yang Mbak Kun itu bilangnya tiket kesereman berapa? Lo kita nilai ya, kita rate ya. 2 sih, nggak serem ini. 4 sih. Nggak serem aja. Serem anjir, masa sholat di sampingnya ada kuntilanak. Ya, Gue baru kuntilanak ceritain, Gar. Lu pernah ada apa waktu lu sholat? Gue emang nggak sholat. gue baru bilang gue emang nggak sholat, makanya nggak serem. Apa lagi berikutnya? Ki, bacain Ki yang ini Ki. Jadi kemarin sekitar jam 10 malam, 22. jam 22, iya jam 10 malam ini, aku lihat ada orang di pinggir jalan lagi duduk sambil megang payung di daerah Sungapan. Dekat daerah itu tuh sering longsor kan, kebetulan karena dingin jadi aku bawa motornya pelan-pelan. Dari jauh awalnya samar-samar kelihatannya.
Aku masih positif dong, itu warga lokal kali. Nah, nggak serem sih itu. Ya kan emang masih awal bang, belum langsung. Saya pikir udah selesai. Ini gue lagi. Iyalah. Pas udah agak deket, makin jelas tuh emang orangnya lagi duduk sambil bawa payung. Perempuan pakai dress gitu warna merah, ada gerat-gerat hitamnya di pundak. Ki, lebih serem lagi Ki bacanya Ki. Gimana? Payungnya warna hitam. Ada yang aneh sebenarnya. Nah, kayak gitu. Kayaknya sijat. Payungnya warna hitam. Ada yang aneh sebenarnya. Kenapa dia bawa payung terus duduknya di pinggir jalan, tapi lebih ke jongkong. Nah, apa sih bener sih? Dengar, kasih tau yang benar. Nadanya. Tapi lebih ke jongkong. Kaki yang satunya. Orang tuh udah mau mulai mencekam mungkin tau Gel. Tapi kok malah jam segini dalam hati katanya. Terus ya pas makin deket, makin kesorot kan sama lampu motor aku. Pas banget tuh lampunya nyorot ke mukanya. Jelas kan kelihatan mukanya. Rambutnya sebahu, mukanya manis, kurang lebih mirip sama mantan aku kulit putihnya. Awalnya aku mau Cindo ini Cindo. Gak tahu. Awalnya aku mau bodo amat, takut juga. Jujur li aing teh sieun ku jurig, tapi ini teh cantik, terus kelihatan banget kalau ini teh manusia di pikiran aku kemarin. Akhirnya ya aku berhenti, terus nanya ke tetehnya. Tuh dia mulai nanya guys. lanjut. Lagi apa? Mau kemana? Sebenarnya aku juga agak takut ya. Takut disangka begal, takut disangka copet. Copet? Iya kan ini gue dia tuh ngira takutnya dia nyangkanya gitu loh. Lu nih. Iya. Takut disangka penjahat juga lah intinya mah. Tapi nggak aku peduliin. Jangan ketawa ini katanya gue suruh bawa. Sorry. Biar serem bang lu. Abis itu si Teteh belum jawab, masih pegang payung sambil gemeteran. Gak lama kepalanya agak nunduk. Terus aku tanya lagi, Teh mau diantar? Di mana rumahnya Teh? Teteh maunya kemana? Si tetehnya masih belum jawab juga. Aku agak kesel kan. Aku injek aja mukanya. Nggak ada itu bang, nggak seperti itu. Tadinya aku tinggalin, nggak ngerasa ada yang kurang beres. Tapi masalahnya rambutnya rapih kok, kakinya juga napak ke tanah, kepalanya juga napak ke tanah. Itu juga dia selonjoran yang sebelahnya kelihatan jelas. Aku tanya lagi pakai nada agak keras, Teh, masih Super Soccer? Nggak. Teteh gak apa-apa gitu kata dia teh. Tiba-tiba ada suara motor lewat di belakang. Aku sambil bunyiin klakson sekitar 4 kali. Aku panik kan, pikiran aku ini orang yang klakson mesti mikir aku orang jahat yang godain si cewek. Iya, emang muka aku tampangnya kayak gitu, tapi aku orang baik-baik kok setahu aku. Abis motor itu ngelakson lewat kan di belakang aku, ternyata dia bawa penumpang. Terus si penumpangnya nunjuk aku sambil ngasih isyarat suruh lanjut maju. Iya, berarti gimana isyaratnya? Kayak Enggak gitu dong bro. Ayo. Gitu. Udah nggak usah dicontohin kenapa sih, Ger? Ya, bahaya ODGJ di usia dini ya guys ya. Terus si penumpangnya nunjuk aku sambil ngasih isyarat terus maju kayak maju gitu. Tegas banget kelihatannya pas dia nunjuk ke arah akunnya, seolah dia mau bilang jangan diam di situ, maju buru. Aku agak kaget ya. Mulai deg-degan juga, tahu gak sih deg-degannya setengah mati. Feeling aku udah beneran gak enak banget pas si orang itu nunjuk-nunjuk aku. Aku beneran dilema, takut banget. Tapi di sisi lain jiwa pria aku masih ada. Akhirnya aku gak hiraukan lah orang yang tadi. Aku balik tengok si tetehnya, sumpah gak terbersih sama sekali di pikiran aku kalau ini hantu ya. Soalnya hawa keberadaannya kerasa banget. Bukannya sok, tapi kan biasanya beda hawa manusia sama jin ya. Pas aku tengok si tetehnya, dia masih nunduk palanya, tapi gemeternya udah hilang. Karena aku agak kesel, aku injek lagi mukanya. 2 kali. 2 kali.
Karena aku agak kesel, turunlah aku dari motor sehabis nyetandarin. Oh, dia ditandarin motor, dia turun. Terus aku berdiri di sampingnya karena greget. Awalnya pengen aku tendang kan, bener. Kesel abisnya ditanya nggak nyaut-nyaut sampai mungkin sama pengendara yang tadi disangka orang jahat. Tapi ya, akhirnya aku jongkok di sampingnya, terus aku colek lah pundaknya. Astagfirullahaladzim, aku langsung istighfar terus-terusan dalam hati sampai beneran keringet dingin. Tahu kenapa aku istighfar? Pundaknya basah banget. Kayak orang abis kejebur. Aku pas nyolek pundaknya, berasa banget kalau bajunya basah. Dia juga masih pakai alat snorkeling. Enggak bang, astagfirullah. Abis diving. Bajunya basah, dingin banget. Bayangkan jam 10 malam ada orang nunduk di pinggir jalan, gemeteran, bajunya basah, kuyup, badannya gemeteran. Emang sebelumnya habis hujan, tapi kemarin pas aku sampai di Sungapan jam segitu reda. Hujannya udah reda. Aku terakhir kehujanan di daerah Soreang, hujannya pun udah tinggal gerimis. Terus yang aku bingung, dia kan bawa payung, kok bisa basah kuyup gitu? Tiba-tiba si Teteh langsung lihat muka aku, anjing. Sumpah aku kaget setengah mati pas dia ngeliat aku yang nyakali, kalau kata orang Sundanya. Dia kayak orang kaget, terus ngeliat muka aku. Aku yang masih deg-degan, coba buat nanya sama dia. Teteh kenapa? Kan Sunda, Ger. Terus dia ngomong saya nggak ada lawan. Gak, aku nanya sama dia, Teteh nggak apa-apa. Mau kemana? Mau diantar? Lagi apa di sini? Nomor HP-nya berapa? Nggak ada. Nada aku agak pelan sambil agak putus-putus ngomongnya. Si Teteh langsung megang tangan aku. Aku pakai jas hujan tapi hawa dingin banget dan tangan si Teteh kerasa banget. Dia pegang tangan aku kuat banget, matanya panik terus bilang ke aku, Nggak gitu nadanya ya. Cuma gitu. Oh, AA. Iya, bukan, jangan mendesah, tolol. Oke. Aku udah pengen teriak, kali ini aku pengen teriak, goblok, jurik, goblok. Udah siap banget di mulut aku mau ngomong kayak gitu, tapi pas banget aku mau teriak, si Teteh bilang, Abi di mana? Saya di mana? Gitu. 3 kali kurang lebih nanya dengan pertanyaan yang sama, aku sontak aja jawab, di Sungapan Teh. Teteh lagi apa di sini? Rumah di mana? Sama siapa kesini? Si Teteh masih lihat muka aku lama sebelum dia ngomong lagi. Jujurnya karena dia cantik, pas dia lihat muka aku emang agak lapar sih. Baper? Mana ada ngeliat cewek cantik orang jadi lapar, goblok. Baper lah. Aku. Lu. Campur aduk, takut, malu, seneng, ya gitu pokoknya sange juga ada sedikit. Nggak ada di sini. Udah itu, si Teteh malah jadi kosong tatapannya. Terus ngerasa ada yang salah dari cara dilihat aku. Gak lama si Teteh bilang pakai suara pelan dan lirih. Pulang aja. Aku lagi nungguin. Sebentar lagi datang kok. Aku tadinya ngerasa kasihan, malah beneran jadi takut banget. Takut banget. Gak mikir apa-apa selain, ini orang ini pasti gak beres nih. Habis dia ngomong gitu, dia lepasin tangan aku terus nunduk lagi. Sekarang posisinya kakinya diselonjorin dua-duanya. Dia beneran kayak duduk di tanah gitu. Aku nanya lagi ke dia, Teteh nungguin saha? Sambil coba pegang pundaknya yang masih basah, terus dia bilang, cepet pulang. Kalau udah dateng, nggak bisa pulang. Waduh, apa yang bakal dateng? Suaranya sekarang agak samar-samar, mungkin karena nunduk. Terus dia angkat kepala lagi, senyum manis ke arah aku. Merinding luar biasa bulu jembutku. Dulu waktu dulu. Ger, ini bukan channel lu, Ger. Anjing. Merinding luar biasa. Aku dulu pernah lihat hantu waktu di rumah yang di tengah kebun. Tapi merinding tuh nggak semerinding ini gitu loh, boy. Senyumnya tuh manis banget. Tapi kayak bukan bikin baper, kayak apa ya? Kayak bikin merinding gitu. Aku cuma diam sebentar, terus mau ada yang ngejemput Teteh. Nggak lama dari situ, si Teteh melotot. Dia beneran melotot kaget. Sambil liatin ke aku. Aku udah nggak karuan, jantung udah mau copot. Aku langsung istighfar tuh dalam hati. Lu nyari apa sih, Ger? HP. Itu lu pegang aja. Aneh banget anjing. Lucu banget, gak sadar supaya. Sempat kepikiran baca ayat kursi, tapi takut si Tetehnya malah kesinggung. Iya emang tolol pikiran aku nih. Tapi nggak tahu kenapa itu yang ada di benak aku kemarin. Jadi aku cuman bisa nelan ludah sambil baca ayat kursi dalam hati. Si Teteh masih melotot ke arah aku. Sambil bibirnya gemeter kayak mau ngomong sesuatu. Terus kayak ketahan. Tapi ada satu yang janggal. Beneran. Aku perhatiin. Dia bukan lihat ke arah aku. Udah nggak betul goblok, setan goblok. Aku keceplosan ngomong kayak gitu depan si Tetehnya. Terus dia senyum sambil bilang, kalau mau di sini mah ayo aja.
temenin aku, A. Nggak lama kemudian aku mundur, naik ke motor, nggak pakai lihat belakang. Bodoh amat, mau ada kunti terbang kek, mau ada pocong kek, mau ada genderuwo kek, bodoh amat. Nggak sudi aing lihat ke belakang. Itu yang ada di dalam pikiran aku. Aku nyalain motor sambil bismillah. Untungnya nggak kayak di film-film yang motornya sempetnya mati. Motor aku langsung nyala, untungnya juga. Sumpah aku bersyukur banget ada motor yang mau lewat di belakang aku. Kedengeran suaranya kayak motor metik, aku langsung tancap gas. Sebelumnya aku tengok sebentar kan si tetehnya. Bener kan kata aku, dia bukan lihat aku dari tadi. Pas aku udah di motor, dia masih lihat ke arah tempat aku berdiri tadi. Lebih ke arah langit dia lihatnya. Si motor metik yang ada di belakang tiba-tiba mau nyalip aku yang baru ngegas, ngebut banget sambil ngelakson lama banget ke arah aku. Aku sih bodo amat, aku halangin jalannya biar dia tetap ada di belakang aku. Aku nggak berani sama sekali lihat spion, tangan aku gemeter hebat, hampir-hampir di belokan depan masjid yang ada di Sungapan, aku bablas ke seberang. Si AA yang di belakang teriak-teriak ke aku sambil ngelakson, "Alik anjing, juri." Aku yang ngerasa nggak enak dan kesinggung juga, aku longgarin gas biar si AA-nya lewat. Pas dia lewat, dia teriak ke arah aku, "Juri, astagfirullah juri." Terus ngegas kenceng banget. Aku pas dia bilang gitu otomatis 1000% penasaran. Kenapa dia teriak ke aku bilang hantu kan? Rasa gatel pengen lihat belakang. Terus ngehantuin otak aku. Tapi aku tahan sampai spion dua-duanya aku hadepin ke bawah. Aku teriak sambil baca ayat kursi. Malam kemarin aku kesel banget marah-marah sambil baca ayat kursi. Nggak biasanya si bebal jalanan Sungapan di arah Ciwidey yang sebaliknya sepi banget. Perkiraan baru jam 10:30 tapi kok kayak udah lewat jam 12. Nggak lama dari situ di depan tiba-tiba ada orang berdua di pinggir jalan dekat motornya ngelambai-lambai ke aku sambil teriak, "Kang berhenti Kang." Oh ini udah beda cerita lagi ya? Enggak, masih lanjut. Kan ini ceritanya dia udah jalan ya, udah naik motor. Berhenti Kang, berhenti. Itu di daerah sekitar 1 km dari Sungapan ada pemukiman, lupa nama daerahnya, pokoknya deket daerah yang ada satelit palapa gitu kalau nggak salah. Aku nggak ngitung meteran, pokoknya sebelum satelit itu kan ada pemukiman ya. Nah di daerah situ ada 2 orang tadi teriak-teriak. Aku dalam hati, aduh cukuplah dikerjain setan, janganlah dibegal ya Tuhan. Awalnya mau aku gas terus, mau aku labasin, tiba si Akang yang satu ke tengah jalan sambil taut kenceng banget. Jarak motor aku sama dia udah sekitar 5 meteran. Cepetlah aku ngerem kenceng banget sambil teriak Allahu Akbar. Dan aku ngepot sedikit untuk aku bisa stabil terus berhenti. Si Akang bilang, "Ka pinggir Kang, ulah ninggal ka pengker." Oh, ulah ningali ka pengker. Sok ke pinggir, jangan lihat ke belakang. Ayo baca-baca, jangan lihat ke belakang. Baca Al-Falaq sama ayat kursi terus sampai saya bilang, "Udah cukup." Aku nggak ngitung baca surat-surat itu berapa kali. Aku juga nggak dibolehin turun dari motor. Badan aku lemes parah, gemeteran hebat, sakit tangan, sakit punggung, pusing. Aku lihat si Akang yang satunya nggak ngelihat ke arah aku tapi dia baca surat-surat pendek, Kulhu, Falak sama Anas. Si Akang yang diam di samping aku pegang leher belakang aku sambil baca surat yang aku nggak tahu. Aku ngerasa itu sekitaran 20 menit. Si Akangnya bilang, "Awas, jangan tidur, jangan pingsan, tahan. Harus kuat, harus ingat ke Tuhan. Gak ada lagi yang patut disembah selain Tuhan yang di sini. Godaan namanya. Baca terus, ingat ke Tuhan." Kurang lebih kayak gitu dia ngomongnya. Aku gak terlalu paham sama Sunda lawas, jadi kurang lebih kayak gitulah dia ngomongnya. Aku beneran udah lemes banget, pengen banget tidur. Kalian pernah gak sih nundutan hebat? Iya, aku ngerasa aku nundutan. Setiap aku nundutan, si Akang, nundutan tuh kayak gini mungkin ya. Ngantuk. Iya, si Akang yang samping aku ngusap punggung aku, terus tangannya mulai anget megang leher aku lagi. Dia bilang, "Hayo sebentar lagi, baca terus anak baik, jangan kalah, ingat Tuhan. Sayang ke saudara, sayang ke diri sendiri, sayang ke mama, ayo baca," katanya. Pesan moral aja. Iya, sayang ke mama, sayangi dirimu, cintai ususmu, minum Yakult. Tiap hari. Iya. Tiba-tiba aku nangis. Iya, aku nangis. Ingat ke mama, satu kata dia yang bikin aku jadi melek sambil nangis. Pas dia bilang mama, akhirnya sama sisa-sisa tenaga aku. Aku baca terus, yang ada di otak aku cuman mama. Gak lama dari aku nangis, si Akangnya nyuruh aku berhenti di ayat terakhir surat Al-Falaq. Terus ditutup. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah baik. Siapa namanya? Rumahnya di mana? Aku jawab sambil posisi tangan aku dilipet di atas speedo motor. Terus dagu aku nempel di tangan, kayak posisi kalian kalau mager di kelas. "Diza Kang, dari Andir." Aduh, jauh juga ya. Dari mana? Busan. Barusan. Busan Korea dong. Pulang dari rumah teman, terus barusan tiba-tiba saya akan nepuk punggung sambil bilang, "Ayo dianterin. Saya barusan juga mau Sukawening sambil lewat." "Ya ke Andir mah, ayo dianterin." Aku yang gak pikir panjang langsung bilang, "Iya." Aku juga udah gak ada tenaga mau bawa motor. Akhirnya si Akeng yang samping aku bilang ke temennya,
Saya di depan, kamu di belakang. Jagain, takut yang barusan ntar balik lagi. Kurang lebih gitu. Aku yang tadinya di jok depan, mundurlah ke belakang. Si Akang naik, kata si Akangnya kalau lemes, lemesin aja say. Aduh. Kata si Akangnya kalau lemes pegangan aja, senderin kepalanya ke pundak ya. Pakai bahasa Sunda lemes. Aku lupa ngomongin gimana, tapi aku ngertiin gitu. Aku ikutlah kata-kata dia. Kang nggak kuat ngantuk, kata aku. Dia jawab, sok tiduran. Tidurin. Nanti kalau udah sampai di pom, Andir sama saya bangunin ya. Ya Kang, deket kok dari situ. Maaf ya, udah ngerepotin. Gak apa-apa. Gak apa-apa Bager, gak apa-apa baik gitu. Ya, akhirnya majulah motornya. Aku yang setengah sadar, beberapa kali hampir jatuh gara-gara nundutan. Malu tapi ya gimana, lemes soalnya. Pokoknya aku nggak tahu setiap aku mau jatuh di daerah mana. Yang jelas waktu itu dibonceng sama si Akangnya. Kayak singkat banget tiba-tiba aku ditepuk paha aku, terus si Akang bilang, "Look at the star, look how they shine for you." Bager, udah sampai di pom, terus kemana? Iya. Aku langsung kucek mataku, terus lihat sekitar, aku bilang, itu Kang, maju sedikit lagi, terus ada rumah, itu kayak bangunan rumah tua di kiri depan tukang pasir. Kata aku sambil masih ngucek mata yang agak burem. Akhirnya dia maju lagi, nggak lama sampailah. Ini Bager, iya. Si Akang yang belakangnya refleks turun terus bukain gerbang, tapi langsung mundur seolah ngehindarin sesuatu. Si Akang yang bareng aku bilang, Bager, kuat jalan? Masuk dahulu, kuat, kersa gak? Aku cuma ngangguk, gak mikir aneh-aneh. Terusan aku ngambil kunci yang ada di saku jaket dan dibalut jas hujan. Si Akang yang di belakang aku, dua-duanya senyum. Aku agak heran, kok senyum? Terus aku buka kunci rumah, habis itu lihat lagi ke belakang. Mereka tersenyum sambil agak ngangkuk dikit seolah minta izin buat masuk ke wilayah rumah aku. Emang dua orang ini sopan banget, tapi aku juga agak sedikit merinding pas mereka tingkahnya kayak gitu. Tapi ya aku karena udah lemes, gak banyak mikir, gak banyak tanya, aku persilahkan aja mereka masuk ke dalam. Didoronglah motor aku sama motor mereka dari luar. Aneh gak sih, si Akang yang bawa motor tadi di belakang, dia terus-terusan lihat ke sana ke sini sambil senyum. Akang yang satu lagi pas salah mau masuk, dia nyinggung dikit ke aku. Di sini mah banyak, tapi pada baik ya. Apa nama panggilannya? Mungkin ada yang nanya gini, karena mereka sama sekali nggak ngasih tahu nama mereka. Terus aku juga sama sekali lupa nanya siapa mereka. Sumpah nggak terbesit sedikit pun kemarin malam itu buat nanya siapa nama mereka. Karena mungkin saking panik dan lemesnya. Si Akang jetis. Dia banyak ngomong tentang sesuatu yang ada di rumahku ini. Panjang lebar lumayan bahasa yang ada di Bahas yang ada di atap lah, yang ada di dekat sumur lah, yang di gudang lah, banyak pokoknya. Tapi aku nggak terlalu peduli, toh nggak ada yang ganggu sama sekali sih, alhamdulillah. Skip langsung ke bagian yang paling bikin merinding. Aku memberanikan diri buat nanya, ada apa di belakang aku pas aku di Rukia. Awalnya dia yakinin aku beneran mau tahu. Terus dia tanya gimana kondisi aku karena aku nggak mau mati penasaran. Ya udahlah, aku meyakinkan diri aja. Aku bilang dari awal masuk rumah sini nggak biasanya anget banget. Terus tenang banget. Si Akang senyum sambil bilang, iya kayaknya mah araneh, ada bau baru. Aku cuman ketawa sedikit. Ingat pas saya nunjuk-nunjuk suruh maju pas di sungapan, aku mikir bentar, terus melotot kaget. Kalian ada yang inget nggak si Akang yang ngelaksonin aku 4 kali sambil nunjuk-nunjuk ke arah aku pas lagi kejadian? Iya, mereka dua orang itu yang nunjuk-nunjuk aku seolah ngasih isyarat buat ninggalin cewek yang ada di sungapan itu. Terus mereka nungguin aku di daerah pemukiman yang deket mes Palapa itu sekitar setengah jam. Goblok ya. Sumpah. Katanya kalau 5 menit lagi aku nggak ada, mau nggak mau mereka balik lagi. Tapi untung katanya aku masih bisa pergi dari tempat itu. Jadi urusannya nggak panjang. Aku nanya lah, kenapa Kang? Ada apa emang? Kenapa urusannya jadi panjang? Dia geleng-geleng sambil bilang, biarin yang itu mah nggak perlu tahu, takut kepikiran. Terus yang di belakang aku, teh Kang siapa? Naik, meluk, apa gimana? Yap, dia bilang intinya ada banyak yang ngikutin aku, tapi ada satu yang udah nempel yang hampir nangkep aku. Tapi katanya karena aku teriak-teriak sambil baca ayat kursi, dia masih belum bisa deketin aku. Tapi juga aku ya percaya nggak percaya, dia bilang setengahnya aku udah dia pegang, udah dia bawa, dia mau ngambil aku yang setengahnya lagi. Padahal aku sendiri ngerasa sadar kalau aku lagi teriak-teriak baca ayat kursi sambil marah-marah. Ingat banget ada satu lubang kecil di tengah jalan yang aku hantam terus kerasa banget sampai maaf, titik aku sakit.
Aku sadar full, tapi dia bilang setengahnya aku udah nggak ada. Tiba-tiba aku jadi ingat orang yang teriak-teriak jurik ke arah aku. Ingat kan kalian, dia teriak jurik bukan ke atas motor aku, tapi ke arah aku. Seketikalah aku ngelamun terus mulai mual. Pas lagi inget-inget, aku dikatain jurik. Aku mikir, alamak, aku udah gak jadi setengah hantu kemarin. Enggak sih, nggak mungkin. Aku mah pokoknya terus-terusan positif thinking aja. Males juga kan bayangin aku jadi hantu. Gak jadi hantu aja udah banyak yang takut. Si Akang tiba-tiba nambahin bager, punya temen ya? Pernah ketemu sama yang gak ada mukanya? Aku kaget banget pas dia bilang kayak gitu. Dalam hati, kok bisa tahu? Itu kejadian udah sekitar 6 apa 7 tahun yang lalu waktu aku masih SMK. Berarti ada yang masih belum beres karena niatnya aku pengen cepet disudahi obrolannya. Aku cuman ketawa dikit sambil ngangguk-ngangguk. Dia nambahin, tenang aja bager, itu mah kayak gak bakal jahat dah. Dari tadi juga gak ngikut masuk. Pas saya di luar gerbang, kayak itu mah suka nemenin kamu kemana-mana. Percaya nggak? Itu teh nungguin pas kamu lagi diikutin. Diikutin teh. Tapi bukan wilayahnya, jadi dia nggak bisa gimana-gimana. Sampai sini udah. Aku udah nggak mau bahas lagi sama si Akangnya. Aku udah kelewat tegang. Terus pengen gak percaya, malah aku anggap omongan dia cuma candaan. Serius. Aku udah nggak peduli, bodoh amat pokoknya. Yang jelas aku langsung ngucapin makasih yang sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku juga sempat mau kasih tanda terima kasih tapi ditolak mentah-mentah. Oke. Gitu. Kalung Leontin Hati, Shopee. Gak usah dibaca itu iklan tau. Intinya dia ketemu cewek di jembatan. Set, ketemu. Habis itu dia singkat cerita. Sange lah sama cewek. Enggak, nafsu. Ya nafsu kayak penasaran. Iya, sempet ngeliat cakep, akhirnya ditepok, jebret, diajak ngomong diem aja. Dia bukan ngeliatin ke si cowok ini, tapi ngeliatin ke belakangnya. Menurut lu, kalau itu adalah film horor, teorinya berarti si yang dilihat di belakang si cowok ini apa? Yang ngejagain dia kali? Atau enggak, bukan yang ngejagain dia karena si dua mas-mas itu bilang dia ada yang ngejagain tapi dia nggak berani gimana-gimana karena bukan wilayahnya. Iya. Kalau nggak berarti yang di itu Ransel dia pulang kerja kali apa? Enggak. Ada cewek. Lu nih Ger, serius ini Ger. Itu setan kali, setan yang udah mau sama dia gitu. Iya, udah mau nangkep jadi dia ya. Cewek yang di jembatan itu sebenarnya tuh cameo doang, itu hantu cameo. Sosok yang beneran itu sosok yang di rumah dia itu loh, yang udah nempel ke dia. Makanya si cewek itu bilang mau tirai apa gitu. Satu di saku saya. Bentar, ada satu hal yang menarik yaitu si akang-akangnya bilang dia udah setengahnya dia udah nggak ada. Terus ada cowok yang nyalip dia, teriak ke dia. Jurik. Berarti dia ini udah setengah hantu. Iya. Itu menarik loh, kayak kalau dijadiin film horor. Tapi somehow ya, serem banget itu aja plot twistnya. Thread ini terasa lebih nyata daripada thread yang kita baca-baca yang kemarin-kemarin. Iya, terasa lebih kayak real, apa ya? Terasa lebih nyata lah, nggak dari bahasanya juga kayak terlihat ini bukan bahasa-bahasa yang lebay banget ya. Iya. Bukan bahasa-bahasa yang kayak bahasa yang orang yang lagi menceritakan kisahnya aja terasa sih. Kalau bagi aku terasa sih. Iya, terasa ketikannya rada-rada. Iya, meskipun agak membingungkan ketikan lu anjing ya. Berarti si Akang itu emang niat bantu ya, nggak ada kecurigaan atau? Iya, tapi memang dua Akang itu tuh kayak emang seseorang yang bisa atau Akangnya nge-rap Akang Pauzi. Ikang dong. Atau teori dari gua ternyata si dua Akang ini justru hantu baik kali. Dia penjaganya. Iya sih. Kayak kodamnya gitu si cowok ini. Itu, karena baik ya? Pas si cowok ini masuk ke rumahnya, si Akangnya kedua-duanya tuh kayak gelagatnya kayak nggak mungkin manusia normal gelagatnya kayak gitu anjir. Apa contohnya? Pasti ada sesuatu itu. Tapi masa dia nggak tahu lokasi rumahnya kalau itu si penjaganya? Kan dia nanya-nanya kan, depan pom bensin sini, enggak depan lagi katanya. Ya, berarti mungkin mulai saat itu dia akan dijaga oleh dua Akang itu, nggak tahu juga sih. Kenapa ini menimbulkan teori? Karena si pecerita pun dia tidak terlalu kepo sama sisa ceritanya yang diketahui oleh dua Akang tersebut. Yang penting betul dia kan? selamat. Yang penting dia udah selamat dan dia dikasih tahu sebagian bahwa memang dia udah nyaris keculik setengahnya lah, istilahnya udah diculik sama hantu gitu loh. Coba menurut kalian teorinya gimana, Menurut guys? kalian teorinya gimana, guys? Coba tulis di kolom komentar ya, silahkan detektif-detektif
sosmed, silahkan berteori menurut kalian cerita ini. Apakah ini bakal jadi film kayak KKN? Apa kalian percaya sama cerita ini? Gak usah percaya atau tidak dulu deh. Coba kalian simpulkan teorinya gimana gitu. Menurut kalian teori, karena menurut gue ini misteri banget loh, dari segi cerita sangat membuat penasaran dengan apa yang dialami sebenarnya kejadian oleh si cowok ini gitu loh. Itu aja. Udah. Sampai bertemu di Argumentati selanjutnya. Dadah.